Assalamualaikum. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan lihat dulu sekelilingnya apakah ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah, tolong diambil, dipungut, disimpan dulu, nanti kita buang setelah pembelajaran selesai. Tidak ada? Alhamdulillah, bersih ya, berarti yang piketnya itu bagus. Baik, selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Fatul. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Raditu billahi robba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Fatul, terima kasih anak-anak semuanya. Sebelumnya kita lihat ya, apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Siapa? Ada yang tidak hadir? Tadi siapa yang Aldian ya? Aldian sama siapa? Diandra. Diandra kenapa sakit? Sama Aldian kenapa? Izin. Oke. Ya. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, kita lihat di sini Ibu akan melanjutkan pembelajaran mengenai struktur dan kebahasaan teks cerita pendek. Sebelum ke struktur dan kebahasaan cerita pendek, kita lihat terlebih dahulu untuk sejak kecil saya selalu tahu apa yang saya inginkan, selalu tahu apa yang ingin saya raih. Dengan kerja keras, dengan tangan saya sendiri. Sampai pada suatu hari saya diingatkan sesuatu yang mengubah hidup saya. Jadi, apa pernah kamu? ya, dari video yang tadi kita lihat bersama-sama bahwa sebelum Ibu melihat makna dari video tersebut, pertama, apakah kalian masih ingat dengan materi sebelumnya? Pengertian cerpen dan unsur cerita pendek? Masih ya? Cerpen itu adalah, acungkan tangan. Ya, Dimas? Cerita yang dibuat dengan ringkas itu di bawah 10.000 kata. Cerita yang dibuat ringkas di bawah 10.000 kata. Ada lagi? Ya, Philip? Itu ceritanya sekali duduk. Ceritanya sekali duduk. Nah, setelah itu coba kita lihat ada kompetensi dasar yang akan Ibu sampaikan. Yang akan Ibu sampaikan hari ini hanya satu KD saja. Yang pertama adalah menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek. Di sini yang indikator pencapaian kompetensinya yaitu Ibu ingin kalian dapat menelaah struktur baik itu dari orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, klimaks, ini menulis, tapi nanti pertemuan selanjutnya. Nah, ini tujuannya, kita lihat tujuannya. Ibu memberikan pembelajaran ini bukan hanya semata-mata diberikan, tapi ada tujuannya. Nah, ini tujuannya itu adalah melalui pendekatan saintifik TEPAK dengan media Google Form, melalui model pembelajaran PBL atau pembelajaran berbasis masalah dengan penuh tanggung jawab peserta didik mampu satu menelaah struktur cerita pendek ya yang tadi meliputi dari orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, klimaks dan juga resolusi. Sebelum dilanjutkan, apakah ada yang mau bertanya? Ya, Dimas? Itu kalau di teks cerpen ini ada masih struktur dan unsur-unsur kebahasaannya seperti di teks-teks lainnya? Ya, Ibu tampung dulu pertanyaannya ya. Tadi pertanyaannya Dimas adalah, apa Dimas ulangi lagi? Teks cerpen ini ada nggak struktur dan unsur-unsur kebahasaannya? Teks cerpen ini apakah ada struktur dari kebahasaannya? Kita lihat ya. Kita lihat bersama-sama apakah di dalam sebuah teks cerita pendek ini memiliki struktur dan kebahasaannya. Nah, sebelum kita menjawab dari pertanyaannya Dimas, kita lihat alur pembelajaran hari ini ya. Ibu akan menginformasikan
alur pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita akan melihat contoh teks. Berarti dari contoh ini kalian akan mengetahui jawaban dari pertanyaan Dimas. Apakah di dalam sebuah teks cerita pendek ini memiliki struktur dan kebahasaannya? Kita lihat ya. Yang kedua, nanti kita akan pembagian kelompok. Kelompok sudah biasa kita lakukan dengan satu kelompok maksimal 5 orang, boleh kurang ya, tapi maksimal 5 orang. Lalu akan diberikan LKPD, setelah itu nanti diskusi, kalian ada diskusi, lalu presentasi dan evaluasi. Nah, sekarang sebelum kita menjawab pertanyaan dari Dimas, nah kita lihat dulu ya. Ini adalah teks cerita pendek. Ibu jelaskan sedikit. Teks cerita pendek ini merupakan cerita naratif yang mengangkat persoalan kehidupan manusia secara khusus. Sedangkan cerita pendek ini juga memiliki struktur dan kebahasaannya. Untuk strukturnya, ini ada 5, Sekarang kita lihat tadi kan pertanyaan Dimas belum kita jawab. Sesuai dengan alur, kita akan melihat contohnya dulu. Kita lihat contohnya. Ya, Cinderella. Ini contohnya ada teks Cinderella. Silakan dibaca dulu ya masing-masing. Kita lihat apakah ada struktur dan kebahasaannya. Oke, kita lihat ya. Dari teks tersebut kira-kira apakah ada untuk strukturnya dibaca dulu. Silakan dibaca masing-masing. Kita lihat ya, kamu sudah membaca strukturnya. Apakah ada tidak strukturnya? Sudah bisa? Oh, kau bisa? Bisa? Ya. Nggak bisa ya? Oke. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, Andini. Kalau struktur dan kebahasaannya cuma diceritakan doang atau ada di yang lain? Ya. Kita dengarkan ya. Tadi kan permasalahan dari Dimas sudah terselesaikan. Sekarang dari Andini. Pertanyaannya bagus. Apakah struktur dan kebahasaan ini hanya ada di cerita pendek saja? Apakah ada di teks yang lainnya? Kita lihat. Ibu akan mencoba memberikan sebuah LKPD. Di situ ada sebuah teks ya. Teksnya tidak akan Ibu beritahu. Jenis apa teks tersebut? Silahkan kamu lihat, analisis. Apakah teks tersebut ada strukturnya atau kebahasaannya, ada atau tidak? Bisa dipahami sampai sini? Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan tinggal lihat ke belakang untuk Adit dan ini silakan lihat ke belakang. KPD-nya. Silakan kerjakan sesuai dengan temannya ya. Silakan didiskusikan sama temannya. Ya. Sok diskusi. Kalau misalkan ribut diskusi nggak jadi masalah ya. Silakan saling bertanya, saling berdiskusi. Silakan sambil kalian berdiskusi nanti ada penilaian dari Ibu. Baik itu penilaian kelompok maupun penilaian individunya. Nanti setiap kelompok dipersiapkan untuk perwakilan membacakan jawabannya masing-masing ya. Nanti ada yang kebagian struktur bagian orientasinya dan sebagainya. Coba alasannya apa nanti? Karena kayak terdapat berlebihan. Yang apa yang berlebihan? Misalnya di metafor ada misalnya Ya bagus, sok sekarang diskusikan sama temannya seperti apa. Ya, sudah? Ada yang masih belum selesai didiskusikan? Silakan, boleh, masih ada waktu ya. Silakan diskusikan dulu. Waktunya 6 menit lagi, silakan.
Yang sudah dipersiapkan yang akan ke depan itu siapa? Dan bagi yang belum silakan diselesaikan. Philip gimana, bisa Philip? Bisa, bagus. Siapa kelompok ini yang mau maju, Philip? Oh, bagus ya. Kelompok ini siapa yang mau maju? Kevin, bagus Kevin. Ya, waktunya selesai. Kita lihat, sudah ya. Waktunya selesai. Silakan kita mulai. Duduknya silakan lihat ke depan. Gungge boleh lihat ke depan. Boleh di situ juga tapi lihatnya ke depan Gungge. Nah, gitu. Nah, sekarang karena diskusinya sudah selesai, kita lihat hasil diskusi kalian. Satu kelompok, satu orang yang maju untuk mempresentasikan jawabannya. Jadi contoh, yang Kevin dia bagian untuk orientasi, untuk yang Philip itu apa? Rangkaian peristiwa. Yang ketiga, komplikasi. Yang keempat, klimaks. Dan yang kelima, resolusi. Nanti kita lihat lagi yang kebahasannya. Untuk yang orientasi silakan Kevin, kelompok Kevin. Di bawah saja yang tadi yang mana ininya. Ya, silakan didengarkan semuanya ya. Struktur orientasi ada di paragraf ke-1 dan 2. Dalam teks. Orientasi. Dalam teks. Wanita berwajah penyok oleh perhatian kumala. Ya betul. Berarti ada di mana jawabannya? Ada di paragraf. Di paragraf 1 dan 2. Paragraf 1 dan 2. Coba apa bacakan? Ini ya Bu. Ya. Seperti apakah rasanya hidup? Pada paragraf 3 teksnya yang kayak seperti ini ya. Ya. Suatu hari yang biasa, siang terang dan wanita berwajah penyok tengah keliling kampung sendiri saat anak-anak kecil sepulang sekolah itu mulai mengekori dan menyambut punggungnya di belakang. Itu gini itu aja. Ya itu berarti dari paragraf 3 sampai 12 disebut sebagai rangkaian peristiwa. Apakah ada yang sama seperti Philip jawabannya? Sama, bagus. Tepuk tangan untuk Philip. Terima kasih Philip. Sebelum Ibu mengakhiri kegiatan hari ini, Ibu ingin mengulang kembali gitu ya. Jadi strukturnya ada berapa macam? Ada 5. 1. Orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, klimaks, resolusi. Kebahasannya ada berapa? 1. Sudut pandang, uraian deskriptif, 3. Dan majas. Bisa dipahami sampai sini ya? Ada yang masih belum paham? Tidak. Kalau tidak silahkan buka gawainya. Silakan buka gawainya. Silakan buka ya. Ibu akan memberikan gawai Ibu. Ibu akan memberikan sebuah link, silahkan dibaca atau di share ya sama Fatul ya. Waktunya selesai, silahkan diakhiri, gawainya disimpan kembali. Nah sekarang menurut kalian ya, menurut Vina, perasaan kamu hari ini bagaimana setelah belajar cerita pendek? Perasaan kamu gimana? Apa? Senang. Apa? Senang karena mendapat ilmu baru. Sedangkan coba menurut Philip gimana Philip? Untuk pembelajaran Ya, ini, kamu gimana perasaannya? saya merasa sangat senang sekali karena saya mendapatkan ilmu baru tentang teks cerpen yang awalnya nggak tahu, jadi tahu tentang strukturnya, kebahasaan. Doa ke kegiatan hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran dalam ini kita berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Berisalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian langsung pulang ke rumah, tidak ada yang bermain dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.